Bayangkan kamu sedang berada di dalam ruangan interview. Kamu sudah melewati berbagai tahapan tes dan kini tiba di tahap akhir bersama calon atasan kamu. Dia tersenyum ramah, menatap mata kamu, dan mengatakan sebuah kalimat yang terdengar sangat menenangkan. Dia bilang begini, "Selamat datang di perusahaan kami. Di sini kita bukan sekadar atasan dan bawahan. Di sini kita bukan sekedar karyawan dan perusahaan. Di sini kita semua adalah keluarga." Mendengar hal itu, mungkin kamu merasa lega. Kamu merasa telah menemukan tempat kerja yang aman, nyaman, dan penuh kepedulian. Tapi percayalah, kalimat tersebut seringkali merupakan awal dari red flag yang harus kamu waspadai. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kang Hendy. Saya adalah seorang HR yang fokus pada people development. Kali ini saya ingin berbagi tentang 5 kebohongan atasan yang sering mengaku kita adalah keluarga. Kita harus mulai dulu dengan memahami satu fakta tentang dunia kerja, bahwa hubungan kerja adalah hubungan transaksional. Kamu memberikan waktu, tenaga, dan keahlian kamu. Sebagai gantinya, perusahaan memberikan kompensasi berupa uang, fasilitas, dan pengembangan karir. Sementara itu, keluarga adalah hubungan tanpa syarat. Keluarga tidak akan memecat kamu hanya karena kamu tidak mencapai target penjualan. Keluarga tidak akan mengganti posisi kamu dengan anak tetangga yang lebih murah gajinya. Oleh karena itu, ketika sebuah perusahaan atau atasan menggunakan narasi keluarga, seringkali itu adalah sebuah taktik manipulasi psikologis. Mereka menggunakan kata keluarga untuk membuat kamu merasa bersalah jika kamu menuntut hak kamu sebagai karyawan. Mari kita bedah satu persatu apa saja kebohongan yang biasa muncul dari narasi ini. Kebohongan pertama adalah kita di sini kerja bareng, susah senang bareng-bareng. Ini adalah kalimat yang sangat manis didengar, tapi kenyataannya sangat pahit ketika diaplikasikan di lapangan. Ketika perusahaan sedang dalam masa sulit, target tidak tercapai, atau ada proyek besar yang harus selesai dalam waktu yang singkat, atasan kamu akan datang dan berkata, "Ayo, kita berjuang bersama demi keluarga kita ini." Kamu diminta kerja lembur tanpa dibayar, kamu diminta menanggung beban kerja 2 orang karena ada yang resign, tapi belum ada penggantinya, dan kamu melakukannya karena kamu merasa bertanggung jawab sebagai anggota keluarga. Tapi apa yang terjadi ketika perusahaan sedang senang? Apa yang terjadi ketika target tercapai dan perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar? Apakah kamu merasakan kesenangan itu secara setimpal? Seringkali tidak, teman-teman. Keuntungan terbesar akan masuk ke kantong pemilik perusahaan atau atasan kamu yang mendapatkan bonus tahunan yang lebih besar. Sementara kamu hanya mendapatkan ucapan terima kasih atau paling mentok ditraktir makan siang di kantor. Saya pernah membahas tentang kenapa ya perusahaan itu semakin besar untungnya, tapi karyawannya banyak yang di PHK. Kamu bisa tonton video saya sebelum-sebelumnya. Nah, kita lanjut ya. Mungkin kamu bertanya, kok bisa begitu ya Kang? Bukannya wajar ya kalau kita bantu perusahaan saat sulit supaya nanti kita juga ikut sejahtera? Nah, dalam konsep keluarga palsu ini, pengorbanan itu bersifat asimetris. Artinya, karyawan diharapkan berkorban sebesar-besarnya saat kondisi sulit, namun reward atau penghargaan saat kondisi baik hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Jadi, kata susah senang bareng sebenarnya berarti kalian yang susah, saya yang senang. Kemudian, kebohongan yang kedua,
Kamu bisa bercerita apa saja ke saya karena saya ini orang tua kamu di kantor. Hati-hati teman-teman, ini adalah jebakan yang paling sering memakan korban. Atasan yang mengaku sebagai orang tua atau kakak bagi karyawannya biasanya akan mendorong kamu untuk terbuka soal kehidupan pribadi. Mereka ingin tahu masalah keluarga kamu, kondisi keuangan kamu, cicilan apa saja yang sedang kamu bayar, hingga rencana masa depan kamu. Sekilas, ini terlihat seperti bentuk perhatian yang luar biasa. Tapi kamu harus ingat, kamu harus berhati-hati. Dalam banyak kasus, informasi pribadi yang kamu bagikan itu tidak disimpan sebagai rahasia keluarga, melainkan dijadikan data untuk mengontrol kamu. Misalnya, jika atasan kamu tahu bahwa kamu sedang punya cicilan rumah yang besar dan istri kamu baru saja melahirkan, mereka tahu bahwa kamu sedang dalam posisi yang sangat butuh pekerjaan ini. Mereka tahu kamu tidak akan resign dalam waktu dekat. Dengan informasi itu, mereka bisa dengan mudah memberikan pekerjaan tambahan tanpa menaikkan gaji kamu. Mereka tahu kamu tidak punya posisi tawar yang kuat. Atau sebaliknya, ketika kamu bercerita tentang masalah mental atau kelelahan yang kamu alami, bukannya dibantu, hal itu bisa jadi alasan untuk tidak mempromosikan kamu. Kebayang ya, mereka akan menganggap kamu tidak tahan banting. Oleh karena itu, tetaplah jaga batasan profesional. Tidak semua hal tentang hidup kamu harus diketahui oleh atasan. Kamu ada di sana untuk bekerja, bukan untuk curhat. Kemudian, kebohongan yang ketiga, atasan yang mengatakan loyalitas kamu pasti akan dibalas timpal oleh perusahaan. Atasan yang menggunakan kodok keluarga sangat suka menuntut loyalitas. Mereka ingin kamu setia bertahun-tahun, menolak tawaran dari perusahaan lain, dan selalu menjadikan perusahaan ini sebagai prioritas utama di atas segalanya. Mereka menjanjikan bahwa suatu hari nanti kesetiaan itu akan berbuah manis. Tapi apa kenyataannya di lapangan? Kenyataannya adalah dunia kerja saat ini seringkali menghukum orang-orang yang terlalu loyal. Ada sebuah istilah yang disebut performance punishment, atau hukuman atas kinerja yang baik. Ketika kamu menunjukkan loyalitas dengan selalu menyelesaikan tugas tepat waktu, bahkan mengambil alih tugas orang lain, balasan yang kamu terima bukanlah kenaikan gaji atau promosi. Balasan yang kamu terima adalah pekerjaan yang lebih banyak lagi. Lalu ada yang nanya, emangnya kita nggak boleh loyal sama perusahaan, Kang? Bukan berarti kamu tidak boleh loyal, bukan berarti kamu tidak boleh bekerja dengan baik. Kamu harus memiliki integritas dalam bekerja. Kamu dibayar untuk menyelesaikan tugas, maka selesaikanlah tugas itu dengan kualitas terbaik. Tapi, jangan sampai loyalitas itu membuat kamu buta terhadap nilai diri kamu sendiri. Jika kamu sudah loyal bertahun-tahun, tapi gaji kamu hanya naik sebatas inflasi, sementara ketika perusahaan butuh manajer baru, mereka lebih memilih merekrut orang dari luar dengan gaji yang lebih besar, itu artinya loyalitas kamu tidak dihargai. Keluarga tidak akan mengabaikan anaknya sendiri demi mengambil anak tetangga. Tapi perusahaan akan melakukannya jika itu dianggap lebih menguntungkan secara bisnis. Nah, kebohongan yang keempat adalah atasan yang mengatakan kita di sini tidak mengenal jam kerja karena kita adalah keluarga yang saling mendukung. Ini adalah alasan klasik untuk melegalkan eksploitasi waktu pribadi karyawan. Ketika perusahaan melabeli dirinya sebagai keluarga, mereka secara halus menghapus batasan antara waktu kerja dan waktu pribadi. Antara akan merasa berhak mengirim pesan teks soal pekerjaan di jam 11 malam, mereka akan nelpon kamu di hari Minggu saat kamu sedang berkumpul sama keluarga,
Dan jika kamu tidak merespon atau menolak untuk mengerjakannya, kamu akan dibuat merasa bersalah. Mungkin mereka akan berkata, "Ya, kamu kok hitung-hitungan banget sih sama perusahaan. Teman-teman yang lain juga lagi lembur nih. Masa kamu egois pulang duluan?" Kalimat-kalimat seperti ini dirancang untuk menyerang psikologis kamu. Mereka menggunakan tekanan teman memaksa kamu bekerja melebihi kapasitas. Padahal manusia itu kan membutuhkan waktu untuk istirahat. Kamu butuh waktu untuk mengisi ulang energimu, menikmati hobi, bercengkrama dengan orang-orang yang mencintai kamu tanpa syarat, yaitu keluarga asli kamu di rumah. Perusahaan yang sehat tidak akan menuntut karyawannya untuk on 24 jam. Mereka akan menghargai jam kerja karena mereka tahu bahwa karyawan yang kelelahan tidak akan bisa memberikan kinerja yang optimal. Jadi, jangan pernah tertipu oleh ilusi keluarga yang meminta kamu menukarkan waktu istirahat kamu dengan pekerjaan. Kemudian, yang terakhir, kebohongan yang kelima, pemecatan itu jalan terakhir. Kita pasti akan selalu membantu kamu. Ini adalah ujian tertinggi dari klaim sebuah perusahaan sebagai keluarga. Banyak atasan yang berkata bahwa mereka tidak akan mudah memecat karyawannya. Mereka berjanji akan mendidik, membimbing, dan mempertahankan timnya dalam kondisi apapun. Tapi sekali lagi, kita harus kembali kepada realita bisnis. Mungkin ada yang bertanya dalam hati, apakah atasan benar-benar bisa melindungi kita saat terjadi krisis? Coba kita lihat faktanya. Kemarin ketika pandemi terjadi, atau ketika resesi ekonomi melanda, atau sesimpel ketika investor menarik dananya dari perusahaan, apa yang terjadi? Kata keluarga itu hilang, teman-teman. Keputusan layoff, keputusan PHK bisa turun dari manajemen hanya dalam hitungan hari. Bahkan atasan yang menyebut kamu sebagai adiknya sendiri mungkin akan duduk di seberang meja untuk menyodorkan surat PHK kepadamu. Mereka tidak melakukan itu karena jahat, tapi karena mereka juga harus menyelamatkan pekerjaan mereka sendiri. Disitulah kamu harus sadar bahwa dalam dunia kerja, uang dan efisiensi bisnis akan selalu mengalahkan sentimen kekeluargaan. Jika kehadiran kamu dianggap sudah tidak menguntungkan perusahaan secara finansial, kamu akan dikeluarkan. Dan tidak ada keluarga yang mengusir anaknya karena sang anak tidak menghasilkan uang di bulan itu. Tapi perusahaan pasti akan melakukannya. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi budaya perusahaan yang seperti ini? Pertama, jangan membenci pekerjaan kamu, tapi berubahlah menjadi profesional yang cerdas. Ubah sudut pandang kamu tentang tempat kerja. Perusahaan bukanlah sebuah keluarga, tapi lebih mirip dengan sebuah tim olahraga yang profesional. Dalam sebuah tim olahraga, semua orang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu kemenangan. Ada rasa hormat, ada kerjasama yang erat, dan ada dukungan satu sama lain. Tapi semua orang juga sadar bahwa jika ada pemain yang performanya menurun, atau jika tim tidak lagi mampu membayar gajinya, pemain tersebut bisa dijual atau diganti dengan pemain lain gitu. Begitu juga sebaliknya, jika ada pemain yang merasa tim ini tidak lagi mendukung perkembangan karirnya, dia bebas untuk pindah ke klub lain yang memberikan penawaran lebih baik. Hubungan seperti ini jauh lebih sehat dan jujur. Tidak ada manipulasi perasaan. Kamu datang ke kantor, kamu memberikan kinerja terbaik, kamu membantu atasan dengan rekan kerja kamu mencapai target bisnis, dan sebagai gantinya, kamu mendapatkan gaji yang layak, kamu mendapatkan pengalaman yang baik, pengalaman yang bisa memperkaya CV kamu. Jika suatu hari kesepakatan itu sudah tidak lagi menguntungkan kedua belah pihak, kamu dan perusahaan,
bisa berpisah dengan profesional, tanpa harus ada drama sakit hati karena merasa dikhianati oleh keluarga sendiri. Maka, jadikanlah dirimu sebagai aset yang berharga. Teruslah tingkatkan skill kamu, perluas networking kamu, dan jangan pernah menggantungkan identitas dan harga diri kamu hanya pada satu perusahaan. Keluarga kamu yang sebenarnya ada di rumah. Mereka yang menunggu kamu pulang dengan selamat, mereka yang akan tetap mencintai kamu meskipun besok kamu tidak lagi punya jabatan, meskipun kamu sudah tidak punya lagi kartu nama dari perusahaan tempat kamu bekerja sekarang. Mulai sekarang, tetapkan batasan yang jelas. Jika ada atasan yang mulai menggunakan kartu keluarga untuk menuntut sesuatu yang tidak masuk akal, tersenyumlah. Tetap bersikap profesional dan kembalikan diskusi tersebut ke dalam konteks pekerjaan dan kontrak kerja kamu. Ingat, kamu menjual keahlian kamu, bukan menjual seluruh hidupmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman kerja atau koneksi kamu, supaya mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Saya Kang Hendy, sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, jadilah versi terbaik dari dirimu.